dia merasa dikepukin, disetrum. Kalimat itu keluar kok di 2016. Kepolisian katanya juga nggak ada intimidasi, Bu. Tapi bener nggak, Bu? Ya kalau sekarang gini, kalau nggak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun memang ada kewajibannya, tapi kenapa dia berani seperti itu? Berarti ada sesuatu hal yang luar biasa yang dia yakini. Dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dia juga berpikir gimana yang masih tujuh di dalam yang dia yakini juga itu bukan pelaku atas perbuatan yang dituduhkan. Gila loh, anak sekecil itu gitu waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi di persidangan sebenarnya sempat dia ngomong, itu sebabnya 2016 saya pernah ngomong, silahkan cek videonya, ada omongan saya 2016 itu. Kalau Saka memang diintimidasi saat ketika baru ditangkap. Tetapi pada saat pemeriksaan verbal memang tidak ada intimidasi, kan ada saya di situ. Tapi itu pun sudah sesuai BAP. Sudah sesuai tuntutan gitu. BAP-nya sudah sesuai tuntutan. Saya sudah sampaikan itu di 2016. Jadi bukan kenapa yang sekarang yang disanggah, kenapa dari 2016 videonya ada, silakanlah cek sendiri. Ada video-video, saya juga kaget video itu masih beredar. Saya sudah ngomong, saya akan mendapat intimidasi, dia merasa dikepukin, disetrum. Kalimat itu keluar kok di 2016. Silakan aja dicek lah, karena saya juga surprise ya, kok sekarang keluar lagi gitu. Kenapa dulu nggak dibantah? Saat di BAP Saka Tatal itu diperiksa sama Rudiana itu gimana, Bu? Memang ada ya kalimat seperti itu keluar dari Saka Tatal. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Dia yang ketika dia tanya pelan-pelan siapa yang mukul kamu, dia juga kan cuma mengatakan pakai baju seragam. Dia nggak menyebut nama karena waktu itu dia juga ngeblank. Dia cuma merasakan kesakitan gitu. Kalau informasinya kenapa kamu nggak ingat setiap ininya, ya nggak ingat lah, buru-buru ingat, orang nahan sakit aja luar biasa. Kalau saya tanya pelan-pelan kan gitu, dia juga nggak bisa nyebutin siapa yang mukulin dia. Yang jelas yang dia jelaskan kadang-kadang pakai seragam polisi, kadang-kadang pakai baju preman. Tapi itu petugas dari anggota kepolisian, dia meyakini itu. Jadi nggak ada cerita misalnya ketika BAP sama, saya juga nggak pernah mendengar itu kok dari Saka Tatal sendiri. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini, tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Saka Tatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Iki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Itu mungkin masukannya. Oke. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.